Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qail wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalikal ayatil liqaumin yatafakkarun. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah, pernikahan itu adalah kebaikan yang pasti. Sosok yang saat ini menjadi pasangan hidup kita adalah manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sejak 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi ia bukan kebetulan untukmu, tetapi ialah yang memang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pasangan hidup kita saat ini. Ada seorang pemuda yang mendatangi gurunya, "Wahai Syekh, doakan aku agar aku segera menikah dengan seorang wanita salihah sesuai dengan keinginanku." Maka kemudian gurunya menjawab, "Wahai anakku, sekiranya aku mendoakanmu bersama malaikat Jibril, bersama malaikat Mikail, bersama-sama mendoakanmu agar kamu segera bertemu dengan seorang wanita yang tepat untukmu. Ketahuilah di langit sudah ada seruan, si Fulan akan menikah dengan Fulanah binti Fulan." Artinya apa, saudaraku yang dirahmati Allah? Pernikahan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah berupa diciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tanda-tanda kebesaran Allah berupa dijadikan manusia berpasang-pasangan. Tanda kekuasaan Allah diciptakannya manusia dari tanah dan berkembang biak setelah itu. Tanda-tanda kekuasaan Allah berupa beraraknya awan yang kemudian menurunkan hujan, menumbuhkan semua yang ada di bumi sesuai dengan kehendaknya. Tanda-tanda kekuasaan Allah berupa dihadirkannya kilat atau petir sebagai sesuatu yang menakutkan sekaligus harapan, dan seterusnya. Di antara sebagian tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah tidak kalah agung adalah tanda-tanda kebesaran Allah berupa diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri. Maka sekiranya para suami memandang istrinya adalah ayat-ayat Allah bagi dirinya, dia akan senantiasa menjaga perasaannya, memperhatikannya, merawatnya, melindunginya, dan tidak akan pernah menyanyiakannya. Sekiranya setiap istri memandang suaminya adalah ayat-ayat Allah bagi dirinya, maka dia akan menghormatinya, menghargainya, dan mentaati perintahnya pada perkara-perkara yang ma'ruf, dan menghindari segala sesuatu yang tidak disukai oleh istrinya, oleh suaminya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekiranya setiap orang memandang bahwasanya pernikahan adalah sesuatu yang sakral, dia bukan perjanjian yang biasa, karena dia adalah amanah Allah, sampai-sampai di dalam Al-Quran disebut dengan istilah sangat khusus, yakni misalkan ghalidha. Misak yang kita tahu bukan sekedar perjanjian biasa, karena ada taukid di situ, tidak sama waktu, yang hanya perjanjian biasa. Ada penekanan, ada penegasan di situ. Kemudian ghaliza berasal dari kata ghils, sesuatu yang kokoh, berat, dan mengandung tanggung jawab yang tidak mudah, misalkan ghaliza. Ada sebuah perjanjian yang sakral, kokoh, dan tidak mudah untuk dihancurkan. Bayangkan kalau di dalam Al-Quran dua ayat yang lain yang berbicara tentang misakon ghalidha. Yang pertama adalah perjanjian Allah dengan Bani Israel, sampai-sampai Allah mengangkat bukit Tursina di atas kepala mereka. Yang kedua adalah perjanjian Allah dengan para nabi dan rasul ulul azmi, yang kita tahu manusia yang paling berat ujian dan cobaannya adalah para nabi dan rasul. Dan di antara nabi dan rasul yang paling berat ujian dan cobaannya adalah nabi dan rasul ulul azmi. Maka dengan demikian siapapun yang mengkhianati institusi pernikahan, sejatinya dia tidak ada beda dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dan ujian dan cobaan, atau kesabaran yang dibutuhkan bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tak ubahnya sebagaimana kesabaran para nabi dan ulul azmi dalam menghadapi segala ujian dan cobaan bagi dirinya. Maka ikhwati arsilakumullah, sahabat Inspira yang dirahmati Allah,
Kalau saja pernikahan itu hanya sebatas karena faktor cinta, sudah kadung seneng, hanya karena hal-hal yang sifatnya keduniawian semata, maka betapa rapuhnya bangunan rumah tangga itu. Karena lebih daripada itu, pernikahan itu yang dibutuhkan adalah dia merupakan sebuah amanah dan tanggung jawab yang tidak mudah, yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang dimaksudkan adalah dari pernikahan ini akan memasukkan mereka ke dalam jannahnya, maka kita akan siap menghadapi berbagai ujian, cobaan, dan rintangan dalam menghadapi hari-hari berkeluarga dan berumah tangga. Sekaligus kita menjaga komitmen dan tanggung jawab terhadap perjanjian ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama seluruh anggota keluarga kita ke dalam jannahnya, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna ala min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbah. Semoga Allah mengumpulkan kita semuanya karena kesabaran kita dalam menghadapi ujian dan cobaan berkeluarga dan berumah tangga. Aku lupa lagi astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.